Hidup yang sehat dan bahagia adalah impian setiap orang. Salah satu faktor yang berkontribusi penting terhadap kualitas hidup seseorang adalah memiliki hobi. Ketika mengejar hobi, otak kita melepaskan endorfin yang adalah hormon kebahagiaan. Ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Selain itu, memiliki hobi yang kita senangi juga dapat membantu kita melepaskan tekanan dari kehidupan sehari-hari, memberikan waktu untuk kita bersantai dan mengisi kembali energi. Pada kesempatan ini, kita akan berbincang dengan Pak Franciscus Yohanes, penghobi yang sudah bertahun-tahun menekuni burung berkicau dan memiliki kecintaan yang tinggi terhadap burung penyanyi. Mari kita simak. Let's go! Halo Pak, apa kabar? Baik. Pak Frans, Iya. bagaimana sih awal ceritanya sampai punya hobi burung berkicau, Pak? Ya, awalnya dulu masih di kampung, ikut keluarga, itu bapak saya pelihara burung. Nah, suruh nerusin saya. Dari situ ada seneng lah. Kemudian kita di Tangerang ini, terus ada komunitas segala macam. Nah, kita mencoba lagi. Ternyata memang ada senang di situ ya. Lanjut sampai sekarang. Oh, jadi boleh dibilang udah lama sekali ya Pak, Udah lama. dari masa remaja itu ya. Betul, Pak. Kalau dihitung remaja sampai sekarang udah berapa puluh tahun jadinya? Ya, mungkin 30-an lah. Pak. Waduh, ini mah udah sesepuhnya ini. Enggak juga kan ada jeda. Ada jedanya ya Pak ya? Iya, iya. Hobinya sudah mendarah daging loh ini Pak, ya. Kemudian Pak, apa sih menariknya burung berkicau yang membuat orang banyak senang memeliharanya Pak? Pastinya dari kicaunya burung tersebut. Mm-mm. Dengan berbagai macam burung itu kicaunya macam-macam. Mm-mm. Kalau menurut saya, kicauan burung itu seolah-olah menciptakan suasana alam Mm-mm. luas, alam liar itu di rumah kita. Mm. Jadi kedamaian, keteduhan itu terasa di rumah. Oh seperti itu. Ya. Jadi selain kicauannya yang merdu ya Pak, Iya. juga membawa suasana alam Iya, ke rumah kita. betul. Padahal di rumah, tapi kok perasaan kayak ada di alam gitu ya Pak ya? Betul, Pak. Apakah hobi itu Pak? Dan manfaat apa saja yang sudah Bapak rasakan dari menekuni hobi burung berkicau? Kalau setahu saya, hobi itu Mm-mm. sejenis pariwisata Ya. atau wisata. Tapi suatu kegiatan sih. Kegiatan yang dilakukan kita karena dasarnya kesenangan di luar kegiatan rutin kita. Mm. Seperti pekerjaan segala macam. Tapi karena itu dasarnya senang. Mm. Begitu. Jadi kegiatan yang dilakukan dengan rasa senang ya, Iya, di luar pekerjaan utama kita. Betul, ya. Lalu Pak, manfaat apa yang sudah Bapak rasakan dari menekunin hobi burung berkicau? Kalau manfaat pasti kan ke diri kita, ke batin, Hmm. ke pikiran. Nah, setelah menikmati hobi itu ada kepuasan. Ada kepuasan. Mencapainya sih macam-macam pasti. Untuk mencapai si hobi itu ya pasti ada kerja keras. Nah, kalau burung, dari burung kita mungkin belinya masih bibit ya. Bagaimana sampai bunyi itu kan ya kita usahakan dari pakannya, dari merawatnya, dari apa sampai bunyi. Nah itu yang sampai ada tujuan bunyi itu, sampai bunyinya bagus. Nah itu kan kita ada kepuasan. Ada kepuasan. Apakah juga itu bisa melatih ketekunan atau keuletan seseorang Pak, hobi ini? Bisalah, kegelutan, kesabaran itu di situ karena kita dituntut sabar saat merawat dari nol sampai jadi. Nah kalau kita nggak sabar kan bisa aja beli langsung jadi gitu kan.
Nah, tapi kan kita mau sampai itu burung jadi. Kalau nggak sabar bisa banting-banting kandang ya Pak ya? Betul Pak, betul. Ya betul. Jadi hobi burung berkicau juga melatih keuletan kita, Betul. kesabaran kita ya Pak ya. Kemudian Pak, bagaimana cara menemukan hobi yang tepat untuk masing-masing individu? Karena setiap orang itu kan memiliki hobi yang berbeda Pak. Ya untuk dapat tepat itu memang banyak faktor sih. Jadi memang harus seneng nggak sama itu. Terus juga waktu ya. Waktu juga perlu diinikan juga, diperhitungkan. Yang menyita waktu atau enggak. Kita punya sesuatu hobi tapi sampai yang utama diganggu kan nggak mungkin. Kemudian tetap mikir biaya juga sih. Iya. Bisa nggak kita melakukan itu? Jangan terlalu biayanya terlalu besar. Jadi akhirnya malah yang pokok juga akan ke inilah. Selain itu ya faktor lingkungan mendukung nggak gitu loh. Oh seperti itu. Jadi yang bisa saya simpulkan dari penjelasan Bapak tadi, untuk menemukan hobi yang tepat tuh ada 3 ya. Yang pertama itu kita senang dulu itu kan, ini yang nomor 1. Terus yang nomor 2 itu adalah tadi bicara biaya ya Pak ya, yang terjangkau oleh kita. Yang ketiga tentu saja bicara waktu yang tersedia. Seperti itu ya Pak ya. Pak, ada berapa macam jenis burung berkicau dan bagaimana cara perawatannya Pak? Banyak sih macamnya ya. Nah, kita tahu ada cucak rowo, cucak hijau, murai, terus anis, jenis batuan merah, terus ada blackthroat, ada jenis kenari, ada jenis lobet, banyak lah. Itu yang populer gitu. Yang Bapak populer, sebutkan ya Pak ya. Betul. Sebetulnya banyak ya. Banyak Pak. Terus kalau bisa dijelaskan Pak beberapa contoh cara perawatannya? Kebetulan yang saya alami itu, yang pengalaman saya memang merawat yang nggak terlalu sulit ya. Kayak kenari dan sebagainya itu, ya cuman masalah pakan, sama pembersihan kandang aja, sama air lah itu aja. Kalau kenari itu makanannya apa Pak? Cuman kenari seed aja, biji-bijian. Oh biji-bijian ya. Kalau yang menjadi favorit Bapak, jenis burung berkicaunya apa? Saat ini ada 2 sih, satu jenis kenari juga tapi yang blackthroat sama murai. Murai. Kalau murai batu itu cara perawatannya Pak gimana? Sebenarnya pada umum juga sih ya, karena saya punya burung itu burung pemijahan ya, bukan alam. Itu kita ada makanan alam seperti jangkrik, kroto. Kadang-kadang saya kasih ini sih kayak magotnya ini lalat itu. Oh gitu. Itu pakan alaminya Pak ya. Terus pembersihannya ya kita harus rutin karena burung itu sukanya bersih. Kemudian harus dimandikan setiap hari. Kalau mandi sehari sekali apa berapa kali itu? Jadi gini, burung saya agak unik juga. Sebetulnya macam-macam sih. Ada yang pakai keramba, ada yang disemprot. Kebetulan burung saya mandi sendiri. Jadi saya di sangkarnya kita siapkan cepuk agak besar. Jadi dia mandi setiap hari. Setiap hari ya. Pak Frans, informasinya burung berkicau juga banyak lombanya. Ya. Itu dari mana saja pesertanya dan bagaimana cara penilaiannya? Yang setahu saya, pertama kalau yang ada di Citra ini sudah istilahnya bisa nasional ya. Nasional? Ya, dari Pulau Jawa itu sudah pada datang sih. Kegiatan-kegiatan itu dari Bandung, kota-kota besar, Jakarta, Banten itu semua kota pasti masuk. Dari Jawa Barat itu, Jawa Tengah pun ada datang. Kalau yang kegiatan yang agak besar, kalau kegiatan lokal ya sekitar Tangerang itu pasti pada datang semua. Nah kalau perlombaannya memang karena burung berkicau ya, sebetulnya dilihat dari ketahanan saat berkicau. Cara penilaiannya? Ya, lebih ke situnya sih. Variasi-variasi karena burung kan banyak, jadi dilihat sebenarnya lebih ketahanannya. Maksudnya ketahanan Pak? Berkicau terus. Berkicau ya? Ya? Disandingkan dengan
yang lain. Oh, durasi berkicau maksudnya? Durasinya berkicau. Durasinya berkicau. Ya. Terus selain durasi berkicau, Pak, apalagi yang dinilai itu? Kalau berkicau saat ini kelihatan itu aja. Itu aja. Karena nggak bisa yang lain, karena begitu burung itu jadi satu, kan susah. Agak Ya. suara besar kecilnya itu agak susah dilihat. Terus kalau penampilan fisiknya, Pak, juga menjadi penilaian nggak itu? Tidak terlalu. Nggak terlalu ya. Apakah hobi burung berkicau termasuk hobi yang mahal, Pak? Kalau itu bisa relatif. Relatif ya? Relatif. Seperti apa itu, Pak? Relatif kalau kita juga bisa memilih ya, hobi kita sesuai kantong ya, bisa yang ya kayak kenari, lovebird segala macam, itu kan juga berkicau. Tapi kalau kita memang mampu ya, ada cucak rowo, ada murai yang udah bagus, ya semacam itulah. Jadi kalau ditanya mahal apa enggak, relatif ya, Pak ya? Relatif. Karena burung itu ada yang dari level bawah sampai atas. Betul. Tinggal ya. kita memilih sesuai kemampuan aja. Betul. Kemudian, Pak, apakah hobi burung berkicau juga bisa menghasilkan uang, Pak? Kalau kita pintar-pintar sebetulnya bisa. Jadi menghasilkan uang itu sebetulnya dari kegiatan burung berkicau itu multiplier efeknya ada. Pertama kan kurang butuh sangkar, Ya. itu bisa. Pakan Kan. pakan alam atau pakan buatannya. Kemudian ternak si burung tersendiri. Itu kan bisa menjadi ya jadi komoditi, menjadi peluang untuk bisnis. Memiliki nilai ekonomis ya, Pak ya. Betul. Pak Frans, Ya. ada orang yang mengatakan bahwa hobi itu bisa membuat bahagia. Apa benar, Pak? Bagaimana pandangan Bapak soal ini? Ya, menurut saya setuju saya. Setuju ya, Pak ya? Ya setuju. Hobi itu bahagia. Ketika hobi kita sampai sesuai, pas connect, hati kita tuh seneng. Hati Nah, senang. seneng itu udah nilainya udah nggak ada nilainya kali. Makanya sampai mau kemana pun, mau apapun, kadang-kadang orang bilang saya jabanin, kayak gitu. Makanya sampai ada burung nggak mahal karena saking senengnya, saking maunya, berapapun mahal dibayar. Dan itu kepuasan itu yang susah dicari memang. Jadi hobi bisa membuat bahagia ya, Pak ya? Ya. Bapak sudah merasakan sendiri ya, Betul. dengan menekuni salah satunya hobi burung berkicau ini. Betul, ya Pak. Pak Frans, Ya. saya sering mendengar kalau harga burung berkicau itu bisa mencapai belasan juta. Ya, Bahkan ratusan juta kalau sudah juara. betul. Tapi selalu saja banyak peminatnya, Pak. Ya. Sebetulnya apa yang terjadi? Apa yang membuat orang-orang ini rela mengeluarkan uang yang begitu banyak hanya demi sebuah hobi, Pak? Ya itu memang hobi, tapi di luar itu memang ada konteks adalah prestis, Prestis kebanggaan. ya, kebanggaan. Kebanggaan ketika kita bisa memiliki burung-burung yang memang nilai ya, bukan nilai harga, tapi nilai di saat tanding itu punya dia sering juara, sering apa. Jadi orang punya kebanggaan lebih terhadap si burung itu. Makanya sampai orang ingin memiliki, orang lain ya memiliki burung itu ya transaksional kan jadinya. Jadi kalau dia menawarkan sekian mau sekian ya. Setelah menguasai burung itu punya nilai prestis. Saya bisa menguasai si burung itu yang bagus. Jadi itu yang membuat orang rela ya, Pak ya? Iya. Mengeluarkan uang sampai ratusan juta. Betul. Ternyata yang dicari prestis dan kebanggaan ya, Pak? Betul ya. Kira-kira begitu, Pak. Pak Frans, Ya. terima kasih loh Pak untuk Baik. waktunya. Ya. Terima kasih untuk inspirasinya yang luar Baik. biasa. Baik, ya. Teman-teman pariwisata,
demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga perjalanan wisata kita ke Citra Raya, Tangerang bisa memberikan wawasan baru dan juga inspirasi-inspirasi ke dalam kehidupan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.